dokter dari baik itu seputar dokter ya. Oke, dokter. Kemudian cabai, minyak, makanan dalam bentuk asli tidak diproses. Tuangkan ya dok ya. Itulah dokter Uner TV tentunya. Ada batasan konsumsi per hari itu satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para hadirin, selamat bergabung di program Dokter Uner TV edisi episode spesial nih. Nah, kenapa sih spesial? Karena pada episode kali ini kita akan melakukan talk show kesehatan disertai dengan mempraktekkan memasak makanan sehat. Nah, hari ini temanya adalah kita akan memasak makanan khusus untuk penderita diabetes mellitus. Oke, sahabat Dokter Uner TV, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Virial Nadia selaku host pada episode kali ini. Dan buat kalian yang belum tahu apa sih Dokter Uner TV itu, Dokter Uner TV merupakan suatu platform dari Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga dan juga Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya, yang dimana tiap minggunya terdapat episode rutin baik itu seputar dokter edukasi, dokter sutubi, ataupun podcast seru lainnya yang berkisah tentang berbagai macam bidang di kesehatan. Tentunya kalian harus follow Instagram dan YouTube Dokter Uner TV untuk mendapat informasi seru seputar edukasi kesehatan. Oke, dalam waktu 1 jam ke depan kita akan membahas nih terkait bagaimana sih pengolahan yang baik makanan untuk para penderita diabetes mellitus. Sebelumnya kalian harus tahu, ternyata berdasarkan data International Diabetes Federation atau IDF pada tahun 2021 bahwa Indonesia merupakan negara urutan kelima yang dimana banyak penduduknya menderita diabetes mellitus. Serta kita harus tahu nih, berarti kan 10% penduduk Indonesia ini mengalami diabetes mellitus. Dan sayangnya sebagian besar dari mereka masih belum paham terkait teknik pengolahan bahan makanan yang tepat dan baik untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, talk show ini diperuntukkan agar kalian sahabat Dokter Uner TV, khususnya para penderita diabetes mellitus, dapat mempelajari bagaimana sih cara membuat atau mengolah makanan yang tepat dan sehat untuk dikonsumsi para penderita diabetes. Dan pada talk show kali ini kita akan didampingi oleh narasumber ahli masak kita. Beliau adalah Dr. Darin Cerebrina Arfi Putri selaku General Practitioner dan juga konselor ASI. Langsung aja kita sapa beliau yang tengah hadir di samping saya. Halo, selamat sore Dokter Darin. Selamat sore Dokter Virial. Gimana nih kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Baik, Dokter Darin makasih banyak ya dok ya udah meluangkan waktunya untuk para sahabat Dokter Uner TV, dimana kayaknya ini episode perdana dan akan seru ya dok ya. Karena selain kita biasanya kan cuma monoton bincang kesehatan, kali ini kita akan praktek bikin masakan. Dengan senang hati. Oke dokter. Nah Dokter Darin, mungkin para sahabat Dokter Uner TV pada ini nih kepo atau ingin tahu terkait menu masakan yang akan kita buat. Kira-kira kita akan bikin menu apa aja dok hari ini? Hari ini kita akan bikin nasi bakar, tapi yang spesial adalah nasinya itu dari beras merah. Yang dimana beras merah ini lebih ramah ya untuk penderita diabetes, dengan juga lauknya yaitu dari ayam, dengan sayurnya dari kemangi. Pokoknya enak. Oke. Kalau boleh tahu namanya apa nih dok? Nama menunya? Nasi merah bakar ayam kemangi. Oke, nasi merah bakar ayam kemangi ala Dokter Uner TV ya dok. Terus nanti kayaknya juga kita perlu minuman yang segar-segar ya dok ya? Iya. Jadi hari ini kita akan bikin juga es teh sereh nipis. Oke, es teh sereh nipis. Oke, luar biasa, yuk langsung aja kita praktekkan bareng-bareng ya sahabat Dokter Uner TV. Oke, sahabat Dokter Uner TV, sekarang kita mulai untuk praktek cara memasaknya. Pertama kita kenalan dulu nih sama bahan-bahan makanan dan minumannya.
yang pertama mungkin untuk makanan yang nasi bakar merah ayam kemangi ya dok ya. Iya. Ini ada apa aja nih dok bahannya? Jadi yang pertama ada nasi merah ya. Jadi kita pakai nasi merah kali ini. Biasanya kan nasi putih ya, nasi bakar. Kemudian ada ini dada ayam. Kemudian ini jamur. Terus untuk bumbu, untuk yang nanti bumbu halusnya bisa menggunakan bawang putih, bawang merah, kemiri. Kemudian cabai, kalau mau pedas bisa cabai hijau atau cabai rawit atau cabai yang besar. Cabai keriting itu ya dok ya? Cabai keriting, betul. Kemudian untuk daun salam sama daun jeruk ini digunakan saat menumis aja. Tapi ini tidak dikonsumsi ya. Kemudian untuk penyedapnya, maksudnya untuk supaya rasanya lebih wah, kita pakai hanya menggunakan garam, gula, dan ini kecap manis. Tentunya gula juga kita bisa pilih yang aman ya untuk penderita diabetes. Di sini kita pakai stevia. Stevia ya dok ya. Nah dok, menyinggung soal gula tadi ya dok ya. Kan ini kan mumpung kita lagi bahas bahan makanan, ini juga kita pakai gula ya dok ya. Nah sebenarnya berarti kalau gula yang beredar di pasaran itu aman nggak sih buat penderita diabetes mellitus dok? Atau harus gula-gula khusus yang kayak dokter sebut stevia tadi? Tipsnya gimana tuh dok? Jadi sebenarnya kan konsumsi gula pada orang normal itu kan sebenarnya 50 gram per hari ya. Itu udah termasuk nasi, kemudian karbohidrat yang lain itu sebenarnya disarankan itu 50 gram sampai 100 gram. Tapi kan kalau pada penderita diabetes otomatis harus dikurangin ya kan. Nah rekomendasinya biasanya 20 gram. 20 gram. Kadang-kadang kalau hanya 20 gram kan makanan kita jadi kurang enak ya, karena kan hanya sedikit sekali seperti itu. Konsumsi minuman juga kurang enak seperti itu. Jadi kita bisa gunakan gula lain yang dia tuh kandungan glukosanya atau glycemic indexnya tuh lebih rendah. Seperti contohnya ini salah satu yang sering digunakan yaitu stevia. Kalau gula itu kan dari tebu ya. Kalau stevia ini dari daun. Dari daun ya dok. Jadi luar biasa. Daun stevia tuh sudah manis dan dia tuh kandungan gulanya misalnya stevia ini kalau dipakai dia manisnya seperti 2 sendok teh gula putih, tapi dia tuh kandungan glukosa hanya 0 gram. Jadi sangat ramah. Ramah buat penderita diabetes juga ya dok ya. Selain itu mungkin bisa dipakai kayak seperti gula singkong atau molase seperti itu. Tapi di Indonesia masih sudah lumayan banyak ini yaitu stevia ini. Nah komponen yang paling utama nih selain gula kan tadi kita bahas beras merah ya dok ya. Sebenarnya mungkin pertanyaan yang muncul dari pikiran sahabat Dokter Uner TV pertama kali, kenapa yang dipilih itu adalah nasi merah, menu nasi merah bakar ayam kemangi nih dok? Apa ada hubungannya dengan pilihan kombinasi makanan terhadap glycemic index? Silakan dokter. Jadi kalau kenapa kita milih beras merah hari ini karena beras merah sendiri dibanding dengan beras putih itu kandungan dia tuh indeks glikemiknya lebih rendah. Jadi penderita diabetes tuh disarankan untuk mengkonsumsi karbohidrat yang kompleks. Kita bilangnya karbohidrat kompleks yaitu yang dengan glycemic indeksnya rendah. Disarankan biasanya di bawah 50 ya. Nah, kalau misalnya nasi merah ini dia tuh glycemic indeksnya sekitar 55 gram satu mangkok. Jadi kan cukup baik ya. Cukup baik ya. Nah, kenapa nasi merah ini glycemic indeksnya tinggi? Biasanya dengan karbohidrat dengan kandungan serat yang tinggi itu biasanya cenderung glycemic indeksnya rendah. Misalnya nasi merah, kemudian buah apel seperti itu yang kandungan glycemic karena dia seratnya tinggi gitu. Biasanya kita bahasa awamnya kalau edukasi ke pasien tuh, iya Bu, kalau seratnya tinggi tuh gulanya larut sama seratnya gitu. Jadi dia lebih aman seperti itu. Baik. Nah, dokter, menyinggung soal nasi, pernasian ini ya, Dok ya. Tapi kan misalnya ada nih penderita diabetes yang
dia nggak suka nih sama rasanya nasi merah, Dok. Mungkin dia ingin apakah bisa nih alternatif dengan nasi putih. Dan kalaupun menggunakan nasi putih, apakah ada tips aman tertentu cara pengolahannya agar baik juga buat para penderita DM? Silakan, Dokter. Jadi kalau bisa, sangat bisa. Jadi penelitian terbaru itu ditemukan kalau nasi putih yang dimasak kemarin, yang kita bilang nasi kemarin, kemudian diletakkan di dalam lemari pendingin seperti freezer, dibekukan, kemudian saat mau dimasak itu dihangatkan, dikukus, itu dia bisa mengubah indeks glikemiknya lebih rendah. Jadi dia akan berubah menjadi pati resisten. Jadi gulanya itu semua tidak akan diserap ke tubuh. Seperti itu. Oke, luar biasa nih Dokter Darin ya, Dok ya. Jadi bisa banget kalau mau makan nasi putih, tapi caranya seperti itu. Jadi masuk freezer dulu. Oke. Terus nanti kalau kita butuh tinggal dihangatkan gitu ya, Dok jadi ya. biasanya per porsi aja biar nggak ribet menghangatkan yang banyak itu kan. Oke. Gampang. Oke, sip Dokter Darin. Yuk kita langsung proses bahan makanannya biar jadi satu masakan yang enak dan sehat. Yuk kita mulai ya Dokter Darin ya. Oke, langkah pertama nih ya, Dok ya. Silakan Dokter Darin. Jadi ini kan semua udah siap ya. Jadi kita tinggal blender bumbu halusnya. Ini untuk porsi ayam segini, bawang putihnya 4, bawang merahnya kira-kira lebih banyak atau sama, Dok? Selera sih. Jadi biasanya bawang putih itu lebih sedikit daripada bawang merah. Terus bisa juga tambahin kemiri ya supaya lebih creamy. Kemiri nih, kemiri. Terus cabe. Ini cabenya kita potong dulu boleh? Oke, Dok. Nah, dipotong dulu. Butuh berapa cabe nih, Dok? Buat kira-kira butuh biar warnanya cantik mungkin 3 cabai besar ya. 3 cabai merah besar. Sama cabai rawitnya buat selera kalau suka pedas atau enggak gitu ya, Dok ya. Ini kita 2 aja ya. Oke, 2 aja. Oke. Kemudian blendernya bisa menggunakan minyak sedikit aja. Ini mungkin minyaknya yang dipilih minyak yang tertentu ya, Dok ya. Kalau sebenarnya pasien diabetes itu kan tidak ada pantangan untuk konsumsi lemak ya, walaupun tetap harus dibatasi. Jadi pilihlah yang lemak baik. Gitu. Kalau untuk minyak untuk menumis biasanya rekomendasinya minyak kelapa. Jadi yang paling bagus itu. Kemudian bisa juga mungkin olive oil atau misalnya mentega ya, tapi bukan margarin ya. Kalau margarin beda ya, Dok dia, ya. Kalau margarin itu kan sebenarnya dia minyak tapi dia diproses supaya menyerupai mentega. Jadi dia termasuk ke ultra processed food. Jadi kurang baik. Baik, Dok. Oke, sekarang kita langsung blender. Pannya, kemudian ini kan tadi sudah ada kita blender ya, Dok ya, tadi kan sudah di bumbunya. blender, sudah ada minyaknya. Jadi untuk yang lagi mengurangi kalori, lagi defisit kalori, nggak perlu tambahin minyak lagi seperti itu. Karena 1 sendok makan minyak kan 100 kalori ya, jadi cukup banyak. Tadi kan kita sudah ada minyaknya, jadi nggak perlu tambahin lagi. Kita mulai ya, kita tumis dulu. Ini sambil saya tanya seputar yang dokter bilang tadi kan minyak ya, Dok ya. Kira-kira ini kan penderita diabetes mellitus itu kan ada yang disertai komorbid lain, Dok. Misalnya ada yang dengan obesitas ataupun ada kelainan ginjal. Nah, berarti tipsnya nih, Dok, cara memasaknya apakah ada perbedaan? Gitu, Dok. Kalau untuk penyakit yang diabetes dengan obesitas memang disarankan untuk dietnya defisit kalori. Jadi biasanya dihitung kebutuhan kalori per hari. Untuk supaya kan berat badannya normal ya, itu disarankan memang diet defisit kalori. Jadi biasanya dikurangin porsi karbohidratnya, kemudian cenderung tinggi protein, tinggi serat seperti itu.
Kemudian kalau diabetes dengan penyakit ginjal memang disarankan tidak menggunakan garam terlalu banyak. Karena kan ginjal itu kan fungsinya untuk mempertahankan cairan tubuh kita ya di dalam ya. Kalau misalnya ginjal sudah terganggu otomatis beban kerjanya kalau terlalu banyak cairan menumpuk di badan itu akan lebih susah, lebih berat ya ginjalnya. Jadi karena kan kalau kita makan sesuatu manis kan kita rasa haus kan, karena itu kan kita akan minum gitu. Jadi garam itu sifatnya menarik air, cairan ya. Betul. Jadi disarankan untuk tidak terlalu banyak garam untuk yang ginjal tadi ya dok ya. Yang disarankan juga ginjal kan juga fungsinya untuk memfilter ya, sebagai penyaring toksin atau zat-zat yang berbahaya untuk tubuh kita. Tapi kalau fungsinya sudah terganggu, otomatis disarankan kita makan yang real food. Jadi yang makanan dalam bentuk asli, tidak diproses atau mungkin bisa juga yang minimally processed food aja. Jadi yang disarankan makanan yang instan harus dikurangin, betul. Baik. Jadi yang homemade, kemudian makanan-makanan yang diproses minimal seperti termasuk makanan kita ini ya, ini kan sangat diproses minimal ya. Baik dokter. Ini wanginya udah kecium banget nih dok. Iya, jadi ini bumbunya ini harus kalau orang Jawa bilangnya sampai nggak langu. Langu tuh kayak masih mentah gitu ya. Karena kalau dia ditumisnya tidak sampai matang, itu nanti dia akan langu rasanya. Dia kayak ada rasa-rasa mentah gitu ya dok ya. Jadi kurang sedap ya. Baik. Kemudian ini kan sudah ada aromanya, bisa ditambahkan daun salam sama daun jeruk. Daun salam sama berapa lembar ya dok? Daun salamnya, daun salam, kemudian daun jeruk. Daun jeruk ya, 1 lembar. Dua gini boleh ya. Nah ini kan aromanya nanti semakin semerbak keluar ya dok ya. Kalau untuk garam, gula itu ditambahnya pas kapan dok? Kalau misalnya garam gula, sebenarnya kalau penggunaan gula bisa langsung ditambah saat proses masak ya. Tapi kalau garam, karena di Indonesia ini kan cenderung menggunakan garam-garam meja ya, table salt. Jadi memang lebih baik ditambahkan saat mau makan, saat mengkonsumsi di sprinkle gitu aja waktu saat kita akan makan. Jadi saat makanannya udah jadi baru ditambahin garam. Ya, betul. Oke. Itu apa ada tujuan tertentu ya dok ya? Sebenarnya kalau garam gula itu kan karena untuk menambah nafsu makan aja ya, maksudnya kayak jadi supaya makan tuh enak, nggak hambar seperti itu. Jadi seperlunya aja gitu ya dok ya. Ini kita bisa tambahkan kecap ya, sedikit aja. Supaya nggak terlalu manis. Untuk perasa aja. Dok, mungkin sahabat Dokter Uner TV ini ada yang bertanya ya dok ya. Kan kalau misalnya makanan untuk penderita diabetes ini tadi kan kita membatasi penggunaan garam dan juga gula. Tapi gimana caranya biar tetap terasa sedap dan enak gitu? Tipsnya gimana dok? Jadi kalau kita nggak bisa terlalu bebas menggunakan garam gula, memang kita harus main di aromatiknya. Jadi tadi dari bawang putih, bawang merah, kemudian rempah-rempah yang lain juga bisa digunakan. Daun salam tadi kan kita pakai daun salam dan daun jeruk ya, itu otomatis menambah rasanya. Jadi kita nggak perlu terlalu banyak menambah garam gula. Sama kecap juga. Betul, bisa juga ya. Ini sudah matang ya, jadi sekarang kita masukkan dada ayam yang sudah disuir. Penderita diabetes kan memang disarankan makan tinggi protein ya dok ya. Jadi dada ayam ini bagian dadanya itu yang proteinnya paling tinggi. Baik. Jadi kita pilihan di sini yang bagian dada. Ini kalau kita lihat dagingnya itu udah disuir dan direbus ya dok ya. Itu apa ada tujuan tertentu dok? Pengolahannya itu direbus dan disuir. Betul. Jadi kalau dada ayam itu kan memang dia cenderung alot ya, karena kan dia kan tinggi protein, jadi seratnya kan sangat tinggi. Jadi disuir supaya tidak terlalu susah untuk mencerna ya dok. Tapi juga bisa sih dengan siasatnya mungkin saat
misalnya tidak mau disuwir juga bisa kan dipotong aja dadu. Iya. Itu dada ayamnya tuh kan ada serat dagingnya. Serat dagingnya tuh dipotong berlawanan arah seratnya miring. Jadi itu bisa mengurangi kerasannya, biar lebih terasa empuk gitu ya dok ya. Lebih terasa empuk. Baik. Terus kalau misalnya ini kan makanan yang daging ayam ini kan memang proteinnya tinggi ya dok ya. Ketika dia itu berprotein tinggi dan tapi kita sudah merebusnya nih dok, apa itu bermakna untuk kandungan gizinya? Apa mengalami perubahan atau tetap gitu dok? Jadi sebenarnya kalau kita tuh kan kandungan gizi makanan tuh mau nggak mau kan akan berkurang dengan prosesnya ya. Jadi semakin banyak diproses kandungan gizinya akan semakin berkurang. Tapi kalau daging ayam sendiri kita bahaya banget kan, ada beberapa makanan yang bisa dimakan mentah ya, kayak misalnya sayuran. Kalau daging ayam tuh kita haram hukumnya untuk tidak diproses gitu, karena banyak sekali bakteri-bakteri kontaminan di ayam. Jadi masaknya pun harus sampai matang. Seperti itu. Baik. Jadi kandungan gizi pasti akan berkurang dari proses masak, tapi demi keamanan gitu. Jadi kalau bisa memang pemrosesannya sekali atau 2 kali saja. Saya ini kan kita rebus, kemudian kita tumis sebentar ya. Iya, baik. Tapi kalau ada yang diungkep terus digoreng lagi, ya itu akan itu kurang banyak ya dok gizinya ya. Baik. Ini sudah cukup. Oke, sudah keluar asapnya banyak gitu ya dok ya. Ini kalau mau bisa tambahkan garam sedikit saja untuk perasa aja. Oke, garam ya dok ya. Iya. Oh ini garam. Sedikit aja, hanya segini aja. Ini namanya serumput ya dok. Sejumput ya, supaya dia ada rasanya aja. Sebenarnya kalau kita pakai garam laut itu bisa digunakan saat proses memasak, tapi kalau bisa saat api sudah mati. Jadi tidak terlalu banyak terkena panas, karena kan kalau takutnya kan kandungan iodinnya itu akan hilang ya. Yodium maksud saya, yodiumnya akan hilang saat proses pemasakan dengan api yang terlalu panas. Gitu. Makanya juga garam itu ditambahinnya setelah jadi ya dok ya, biar kandungan yodiumnya nggak rusak. Betul sekali. Oke, sudah cukup. Oke, jamurnya bisa dimasukkan juga. Oke, jamurnya. Ini nambah protein berarti ya dok ya? Betul. Oke, ini semuanya saya tuangkan ya dok ya. Wah, nambah rasa juga ya dok ya? Jadi jamur itu kan sekarang dibuat kaldu ya. Jadi supaya masakan ini umami, ya kata orang-orang umami, itu pakai jamur bisa menambah rasa. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak nambahin garam, gula seperti itu. Sekarang, terus ini kan mau dibakar. Sekarang tadi udah proses memasak ya dok ya. Sekarang kita akan pembungkusan dengan daun pisang. Silakan dokter Darin. Jadi pertama kita gunakan 2 daun, yang satu kecil, yang satu agak panjang. Kemudian kita masukkan dulu nasinya. Untuk sekali porsi makan biasanya tergantung untuk porsi nasinya yang gampang ya, mungkin 1 genggam jari. 1 genggam. Itu juga ada sesuai ya sama kebutuhan kalori. Iya. Sekitar 5 sendok makan. 5 sendok makan, baik. Kemudian kita ambil ayamnya. Kita taruh atasnya. Wah. Ayam sama jamurnya tadi ya dok ya. Sebenarnya ini kan udah siap makan ya, cuman kan kita mau bikin supaya lebih spesial, kita bakar ya, dapat rasa smoky-nya itu ya dok. Oke dokter.
Oke, terus kemudian kita kasih kemangi ya dok di ya. atasnya. Sesuai namanya adalah nasi merah bakar ayam kemangi ya dokter. Ala dokter Uner TV tentunya. Iya, betul. Ini kan tadi kemanginya dicuci, terus habis itu nggak perlu ikut dimasak kayak tadi ya dok ya, tapi nanti kita bakar gitu ya dok ya. Karena kalau sayur kan memang tidak perlu terlalu diproses Lama. lama Tidak perlu seperti lama. daging ya. Kemudian ini sudah Sekarang cara melipat ya dok ya. cara melipat ya. Jadi kita atur dulu supaya mereka menyatu seperti Oke. ini. Bisa dilihat ya. Wow. Kemudian seperti ini. Kemudian salah satu sisi kita lipat seperti ini, agak kita tekan-tekan. Terus kita Biar buang memadat aja. ya. Biar Baik. memadat. Hati-hati dari samping. Seperti ini ya. Kemudian dari sisi ini bisa ditekuk pinggirnya, seperti membuat pepes gitu ya. Oke. Terus kita butuh tusuk gigi ya dok ya. Tusuk gigi. Lebih aman tusuk gigi ya dok daripada staples ya dok. Iya betul, karena staples kan sangat kecil sekali ya. Kalau nyampur ke makanan juga nggak Iya, kelihatan. betul. Oke. Saya bantu pegang ya dok Boleh, ya. boleh, boleh. Oke ini. Karena ini tricky banget ya di sini. Kalau misalnya tusuk gigi kurang kuat, bisa menggunakan seperti lidi gitu juga bisa. Ini kita padatkan dulu menggunakan sendok. Oke. Kemudian kita angkat tusuk sini. Jadi kalau misalnya di sini masih ada yang kurang rapi, bisa kita rapikan lagi menggunakan sendok ya, ditekan-tekan ke tengah seperti itu. Oke. Seperti ini bisa Oke, dipegang dok. dulu. Heeh. Dia. Terus kita tusuk. Bisa 2 ya kalau kurang kuat. Baik dokter. Kelihatannya gampang, ternyata juga butuh Susah juga, iya betul. susah juga ya dok ya. Iya. Ini kita tambahin lagi ya supaya dia lebih kuat. Oke. Seperti ini kira-kira. Kemudian siap dibakar. Oke. Nah, sekarang kita tahap pembakaran ya dok ya. Oke. Nah, ini silakan dokter Dari. Jadi yang pertama kita kasih minyak dulu sebelumnya supaya sebenarnya tujuan minyak ini nggak harus sih, cuman karena kalau nggak ada minyak itu nanti Gampang daunnya gosong. gampang gosong. Jadi kita pakai aja supaya tidak gampang terbakar ya. Baik. Terus kemudian ini diratakan dulu. Ini saya pegangin dulu Iya nggak apa-apa, boleh dok? boleh. Apinya nggak apa-apa ya, boleh api besar atau sedang supaya kita kan mau dapat gosongnya itu ya dari smoky-smokinya itu Oke. ya. Boleh sekarang ditaruh. Oke, taruh seperti ini ya dok Ya. ya. Aduh, bunyinya nih dok. Ya. Luar biasa. Apinya api kecil sedang dok. Api sedang besar boleh. Nah ini. Oke. Nah, dokter, indikator matangnya itu seperti apa dok? Biasanya kalau sudah berubah warna daunnya itu bisa kita balik. Jadi nanti yang belum kena smoky gosong-gosongnya ini kita hadapkan ke pennya gitu. Baik. Jadi seperti ini contohnya kan sudah mulai berubah ya warnanya ya. Oke dok. Ya. Nah, seperti ini boleh mulai kita balik-balik. Wow. Ya. Ini juga kemangi yang dalamnya juga matang Iya ya. betul.
Jadi hanya prosesnya kemanginya dipanasin aja, jadi tadi nggak usah dimasak, sudah cukup. Halo teman-teman, sahabat Dokter Uner TV ya. Perkenalkan, nama saya Dr. Intan Mailana, spesialis gizi klinik. Saya alumni dari Fakultas Kedokteran UNER angkatan 2001 dan saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin Bandung. Ya, untuk prinsip makanan yang tepat bagi penderita diabetes itu sebenarnya makanannya itu tidak dilarang ya, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kita ngasih sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan, pasien tersebut. Jadi prinsipnya itu sebenarnya yang mudah itu 3J kita sebut. Jadi sesuai dengan jadwal, sesuai dengan jenisnya, dan sesuai dengan, jumlahnya. Mungkin kita bisa bahas dari yang pertama dulu, jadwal. Jadi untuk pasien dengan diabetes itu diharapkan makan dengan, tepat waktu, artinya makanannya kan diharapkan porsi kecil dan sering, artinya makanannya terbagi menjadi 3 kali makan utama, terus 2 sampai 3 kali snack atau makanan selingan. Misalnya kita makan pagi jam 7 pagi, nanti kita makan snack di jam 9 atau jam 10, kemudian makan siangnya jam 12, kemudian, snack sore lagi jam 3 sore, kemudian makan malam jam 6 mungkin, kemudian, snack malam apabila diperlukan bisa di jam 8 malam. Harapannya, kalau makanannya terbagi gula darahnya bisa, terkontrol ya, jadi stabil gitu. Yang kedua adalah untuk, jumlah ya, yang J kedua itu jumlah. Jumlah itu kita tentukan sesuai dengan kebutuhan seseorang, kebutuhan kalorinya atau energinya. Jadi kita harus hitung, kebutuhan kalori itu sesuai dengan jenis kelaminnya, kemudian tergantung dari berat badannya, tinggi badannya, kemudian aktivitas sehari-hari dan penyakit lain yang diderita selain diabetesnya. Jadi, ada perhitungan khusus, namun untuk, kita bisa perkirakan itu biasanya pada pasien diabetes antara 25 sampai 50, kilokalori per kilogram berat badannya. Misalnya kita ambil contoh pasien dengan, berat badan 50 kilo, maka kita membutuhkan 1.250 sampai 1.500 kalori ya per hari. Nah, dengan jumlah 1.500 kalori itu nanti kita bagi makannya menjadi 3 kali makanan utama dan, 2 sampai 3 kali yang selingan yang tadi. Jadi makanan utama pagi, siang, malam itu biasanya pagi kita kasih, 20% dari kalori yang kita butuhkan. Kemudian, yang siang sekitar 30%, yang malam sekitar 25% ya. Jadi tidak boleh terlalu jauh berbeda antara porsi makan pagi, siang, dan malam. Kemudian untuk snacknya kita hanya kasih, antara 10 sampai 15% dari kalori yang kita butuhkan gitu. Nah, itu harapannya nanti gula darahnya lebih terkontrol ya. Jadi dibagi makanannya dengan porsi yang tidak terlalu berbeda jauh antara pagi, siang, dan malam. Kemudian untuk itu tadi jumlahnya ya. Kemudian kita untuk jenisnya, jadi komposisinya ya. Komposisinya itu seperti diet seimbang sebenarnya. Jadi tetap ada proteinnya, tetap ada lemaknya, tetap ada karbohidratnya. Yang diutamakan di sini adalah, kita hitung proteinnya dulu kebutuhannya. Jadi proteinnya itu kebutuhannya antara, 10 sampai 30% dari kalori tadi yang kita sudah hitung ya. Jadi kalau, yang lebih mudah adalah menggunakan berat badan antara 1 sampai 1,5 gram kebutuhan protein per kilogram berat badan. Misalnya kita beratnya 50 kilo, misalnya yang kita kasih contoh tadi, maka protein yang kita butuhkan minimal adalah 50 gram per hari. Nah, kalau kita bagi lagi menjadi makan pagi, siang, dan malam, kemungkinan kita membutuhkan, sekitar 2 porsi lauk dalam makan pagi, siang, dan malam. Nah, lauk seperti apa yang kita butuhkan?
lauk yang diutamakan adalah lauk yang hewani ya, karena di hewani itu asam amino di proteinnya lebih yang esensial yang sangat dibutuhkan oleh tubuh itu sangat lengkap. Jadi harapannya protein hewaninya lebih besar daripada protein nabati, tapi protein nabati tetap dibutuhkan. Sumber protein hewani yang bagus adalah protein yang rendah lemak, seperti misalnya kita bisa pilih daging ayam tanpa kulit, atau daging sapi yang lemaknya bagian yang lemaknya rendah. Kemudian kita bisa pilih ikan yang lebih rendah lemak ya. Kemudian kalau nabati kita bisa pilih kacang-kacangan, tahu atau tempe. Nah, itu dibagi pagi, siang, malam, harapannya satu macam masing-masing, satu macam protein hewani dan satu macam protein nabati gitu. Itu kita bisa dapat kalau sekali makan kita satu protein hewani, satu protein nabati, maka dalam 3 kali makan kita bisa dapat sekitar 36 gram. Berarti kan belum mencukupi 50 gram kebutuhan protein kita, maka kita harus tambahkan di snack. Jadi snack itu harapannya juga mengandung protein, bisa dalam bentuk cemilan snack bentuk putih telur rebus, atau kita bisa pilih susu yang mengandung protein tinggi tapi tetap rendah lemak dan rendah gula gitu di snacknya. Kemudian yang komposisi yang lain adalah lemak. Lemak itu kita hanya butuh 20-25% dari total kalori yang telah kita hitung tadi. Tidak boleh lebih dari 30%. Dan lemak yang baik adalah lemak yang tidak jenuh. Lemak tidak jenuh itu seperti apa? Misalnya kita bisa konsumsi lebih banyak menggunakan minyak seperti minyak zaitun atau olive oil, minyak canola, atau kita bisa memilih alpukat ya, terus kemudian minyak ikan, atau lebih memilih kacang-kacangan gitu. Itu lemaknya lebih sehat. Dan lemak jenuh itu sangat dibatasi, hanya 7% ya, 7% dari seluruh kebutuhan kalori kita. Jadi harapannya tidak memilih misalnya bentuk susu full cream, kita harus pilih susu yang lebih rendah lemak. Kemudian kalau daging sapi yang berlemak itu mungkin kita kurangi ya. Lalu komposisi yang lain yaitu karbohidrat. Karbohidrat itu kita pilih setelah protein dan lemak terpenuhi baru kita tentukan karbohidratnya. Karbohidrat kebutuhannya hanya 45-65%. Memang tinggi ya di antara yang lain. Namun harus dipilih jenis yang bagus. Yang untuk pasien diabetes itu kita lebih pilih karbohidrat yang kompleks. Terus seratnya tinggi, kemudian indeks glikemik atau indeks glikemiknya rendah yang sehingga tidak menyebabkan kadar gulanya tinggi terlalu cepat. Contohnya seperti apa? Misalnya kita bisa pilih seperti sayur, buah. Jadi sumber karbohidratnya kita lebih pilih sayur, buah, kemudian biji-bijian seperti oat, gandum, nasi juga termasuk biji-bijian ya. Kemudian kacang-kacangan. Itu yang lebih kita pilih sebagai sumber karbohidrat. Jadi tidak karbohidrat kompleks yang lebih ke gula, sirup, madu gitu yang memang itu harus dikurangi. Lalu yang terakhir adalah jenis. Tadi ya jenis sebenarnya komposisi. Jadi untuk jenis kita harus bagaimana sih jenis makanan yang sehat untuk diabetes? Sebenarnya sudah saya jelaskan tadi bahwa jenisnya itu kita pilih yang tinggi protein, kemudian rendah lemak jenuh, kemudian karbohidratnya karbohidrat yang kompleks dan mengurangi karbohidrat yang simpleks tadi ya, yang sirup, madu, dan gula ya. Untuk pemberian garam, memang untuk angka kebutuhan gizi orang dewasa ya antara 1000 sampai 1500 miligram natrium per hari. Nah, untuk pada pasien diabetes ini memang diharapkan kurang dari 1500 miligram natrium ya, atau itu setara dengan 5 gram garam, artinya 1 sendok teh, enggak,
Kalau 1.500 berarti 3/4, ya, 3/4 sendok teh garam per hari. Ya. Jadi, harapannya kurang dari 1.500 miligram natrium per hari atau setara dengan 3/4 sendok teh garam per hari. Bagaimana cara penyajian makan mengukur garam itu kan susah ya. Jadi harapannya itu kalau pada pasien diabetes, atau mungkin juga pada pasien darah tinggi ya, gimana cara kita mengukur garam dalam makanan. Jadi makanan yang udah dimasak itu jangan langsung dikasih garam. Jadi kita kasih garamnya saat kita akan makan gitu. Jadi kita tahu persis berapa banyak garam yang kita tambahkan. Jadi kalau seharian butuh 3/4 eee, sendok teh garam, berarti satu kali makan itu hanya, sepertiga, maaf, 1/4 jadi ya, 1/4 sendok teh garam. Jadi tiap kali makan pagi, siang, dan malam, masing-masing garamnya akan ditambahkan saat makan, 1/4 sendok teh garam. Dan kita harus hati-hati pada, makanan yang mengandung tinggi garam seperti kalau kita minuman minuman soda, terus menambahkan misalnya, MSG atau penyedap makanan saat memasak, terus kemudian, pada makanan-makanan snack ya, biasanya juga masih mengandung garam, itu yang harus kita perhatikan. Berarti, ada kelebihan di situ kalau, eee, ditambahkan gitu. Untuk pemberian gula pada pasien diabetes, memang sarannya itu, gula alami ya. Jadi gula alami itu yang kita dapat dari, eee, sayur dan buah. Biasanya gula alaminya itu mengandung fruktosa sehingga indeks glikemiknya rendah, jadi aman buat pasien dengan diabetes. Namun kalau kita, ada gula tambahan, gula murni misalnya, gula tambahan dalam makanan sehari-hari, itu kalau kita pakai berat badan 50 kilo, kebutuhannya hanya 5% sehari, kurang dari 5% kalori yang sudah kita hitung tadi ya. Kalau 5% sehari dalam bentuk gula, itu kemungkinannya hanya mendapat sekitar, 1 sendok makan garam per hari pada pasien dengan berat badan 50 kilo, misalnya kita kasih contoh. 1 sendok makan, gula itu mungkin hanya cukup untuk, tambahan, bumbu masak ya. Jadi kalau gula dalam bentuk bumbu masak itu biasanya pada pasien diabetes tetap diperbolehkan, karena memang cukup untuk bumbu masak. Namun untuk tambahan gula lain, misalnya ditambahkan dalam minuman, misalnya itu kita tidak sarankan, karena biasanya kalau dihitung jadi berlebihan.